Seperti apa Mas pelayanan di dalam gereja itu? Apa terus sekarang pelayanan di luar gereja apa kontras sekali atau ada yang sama apa tidak sama? Gue ya kontras sekali. Apa Saja pernah terkesan baik padahal di luar ini. Jadi sebenarnya kejujuran di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada apapun. Tujuannya apa? Ya wes ngenalin Tuhan Yesus belum dibalas, akhirnya mereka aktif seneng nggak tahu gitu aja. Caranya apa kok? Tombol iya kadang. Bayar harga ya? Iyalah doa, daya dan dana. 3D, 3D berarti. Maksudnya ya dan seperti itu kerendahan hati, hati bisa ngobrol dari hati ke hati. Enggak pelan, kamu terima Tuhan, kalau enggak kamu dari seperti ini loh. Oh iya aku tak terima tadi. Ada rasa takut tuh enggak, karena takut bukan dari Tuhan. Ini aku cuma ide tok loh. Ide, saya enggak maksa enggak. Kasih masukan saran Karena saya juga belajar kultur Solo di mana apa namanya itu gotong royong. Seandainya salah satu tuh pendeta kerja bakti di hari Minggu dan nggak pelayanan di gereja, booming pasti. Ruang penghakiman, mari menghakimi. Kita terima kasih dulu nih udah disediakan tempat. Saat ini kita berada di satu tempat yang luar biasa. Ya. Sebelum perkenalan tempatnya dulu. Ya. Katanya nitip dipromosikan. yang punya amazing ya. Kita ada di Kopi Sharing. Tempatnya di Jalan Kalingga 4 tengah 2 nomor 22. Oh, nomor 22. Tadi piro? Banyu Agung ya. Banyu Agung. Datang sini. Datang ke sini. Yes. Pasti nanti next juga akan ada banyak teman-teman kita dan juga banyak yang bantu Ya. untuk broadcast kita. Di belakang layar ada Yusuf and Benny. Wah, 2 orang nih. Dua sosok satu orang. 2 sosok tapi 1 orang. Yusuf dan Benny Setiawan. Iya. Jadi 3 orang ya. Ya. Ada juga nanti dari banyak ya nanti yang Banyak. support itu ya. Ada dari gereja-gereja Solo semua mendukung. Oke, gereja. Semua denominasi akan mendukung. Oke, semoga. Belum apa-apa kita sudah dicaci, dihina ya kan? Belum mulai padahal ya kan. Tapi nggak apa, namanya juga menghakimi. Ya. Oke. Nah, ini Siang sore hari ini ya. Untuk awalan kita ada satu Kita kedatangan tersangka, terdakwa, terhakimi. Ini perkenalannya dia titelnya apa ya? Apa titel sebagai ya? Ini anak yang baik ya, kesannya yang baik aja ya. yang baik kok cuma tutut. Oh iya ya. Baiklah, yang hari ini Dan perkenalan perkenalan sendiri. Nah, Piye sebagai siapa? Nama, Di sini alamat, sebagai siapa? sekolah lulusan mana? Terus kata-kata mutiara. Oh iya. Kata-kata mutiara dan kata penutup. Oke. Banyak saya Yosef siapa? Kurset Traolek. Oke, sekali berubah. Itu disingkat Pak Jo, tadi dodol ayam goreng pandan ya. Lagi masih. Apa lagi? Sama konsultan dan kontraktor maju mapan. Yang mana itu bergerak di bidang apa, Mas? Apa nih? Maju mapan. Yo bangun rumah. Properti berarti ya, properti. One stop service pabrik. Oh iya. Mantap. Murah ya? Murah, Bersahabat. Harga bersahabatnya mahal ya. Yes, bagi orang yang belum kenal. Kalau sudah kenal mahal ya saya. Oke. Jadi siang sore hari ini kita akan mengangkat satu tema yang mungkin nggak biasa ya. Medeni. Medeni itu bahasa Indonesia Horor. menakutkan. Oke, horor. Padahal yang nggak menakutkan banget. Ya neng aku terdakwa no, Oh, iya. padahal kok kan kesalahanku. Makanya itu Tujuannya untuk jadi apa ini? Yang mau kita angkat hari ini adalah Kita mau angkat sisi gelap pelayan Tuhan. wah, ini sensitif loh. Sensitif. Ini ngeri loh. Ini antara jurang kanan kiri.
kita nggak ngomong yang di luar kok, cuma kita ngomong yang di dalam. Di dalam ya. Ya mungkin apa ya, kayak aku ya di Solo kan budaya banyak, bergerak di budaya ya. Oh. Saya lihat kultur tak lihat dengan kultur Solo ya. Boleh. Cuma sebelumnya Mas Yosef pelayanan ya Mas ya? Beliau pernah dari kecil. Pernah. Berarti sekarang udah enggak tadi. Udah nggak di dalam gereja apa masih di luar gereja? Kayak tadi pagi juga saya sendiri. Apa? Ya, Ngapain? ya orang lah biasa gitu, teman gitu. Tuh. Rohani sekali. Tapi nanti kalau di luar dengan model kayak gini tahu nggak ini kan? Ya, Apa nanti malah dikata-katain? ya selama hati kita tulus untuk mengenal Tuhan, kenapa enggak? Gitu. Kan itu kan akan pro kontra. Iya. Wah, mau pelayanan, Jajasan mau dasri. Nah, saya orangnya nggak bisa. Dulu bisa seperti itu, tapi sekarang nggak bisa. Dulu pelayanan di mana? Ya salah satu. Di Gede. gereja gede ya, gereja gede. Kasih agape. Sampai. Kasih agape. Itu pengalaman dulu di waktu masih di dalam gereja lah istilahnya. Sekarang kan seperti apa Mas pelayanan di dalam gereja itu? Apa terus sekarang pelayanan di luar gereja apa kontra sekali atau ada yang sama apa tidak sama? Gue ya kontras sekali. Kontasnya? Kontrasnya kalau di gereja ini mau bicara pelayanan yang seperti apa dulu nih? Nah, ini kita masuk nih. Menurut Mas Yosef tuh pelayanan itu apa? Ya sebenarnya kalau pelayanan itu kalau diambil dari aktivitas, kalau saya sih banyak definisinya ya. Jadi nanti kalau pelayanan ya sebenarnya siapa yang kita layani dulu. Ya di sini ada tulisan kepada dua tuan. Iya kan? Berarti pada seorang tuan kan gitu. Harusnya. Apa yang kamu berikan pada seorang tuan bentuknya seperti apa? Ya murni, nggak ada kepentingan yang lain misalnya wah eksistensiku di sini aku diterima di sini ya enggak. Ya mungkin kamu jadi keset pun itu pelayanan gitu. Nah, karena pengalaman saya ya sekedar cerita sedikit, jadi saya tuh paling bahagia jadi tukang payung kalau hujan. Ojek payung. Ojek payung. Digaji. Dikasih duit, Dibayar. dibayar. Tapi namanya Berapa? saya nggak Satu? tahu ya kan ya dikasih duit. Ya. Ya enggak ibu ya tak kasihkan. Itu paling Berarti dikasih berkesan duit. di situ. Ya. Jadi ibunya ngasih duit, Mas Yosef dia ngasih duit. Tak balik. Nek tak kira ini lali payung gejo dipek. Tapi ibunya ngasih 50 ini kebanyakan Bu. Bali 25. Biasanya 25. Itu makanya terus dari pengalaman pelayanan itu dari definisi pelayanan yang Mas Yosef utarakan tadi akhirnya real di lapangan tanda kutip di dalam gereja seperti apa? Yang berhubungan ya kalau ya mengenalkan Tuhan Yesus sampai ya syukur-syukur sampai dia baptis. Dan saya tungguin mau ke gereja manapun ya tidak masalah. Dengan kondisi saya yang mungkin orang nonton, wah jangan mau ngeus, gua dorong tatonan ra ketong, ya. Ireng ngelek. Wiro ngelek kamuan udah. Urip. Tapi enggak, ya bagi saya kasih Tuhan tuh kasih gitu. Ya bentuk kita orang bisa mendengar itu dari kita, kenapa enggak gitu. Ya. Bahkan saya juga bayi genti udah 2 kali saya. Dari orang yang saya kenalkan semula nggak mengenal Tuhan, orang salah satu universitas Islam di sini, sampai dia baptis dan hari ini dia seorang pelayan Tuhan dan luar biasa. Malah ngutbahi balik ya. Saya juga bayi gantian juga boleh marah ya diterima memang kita kondisinya seperti ini, ya toh? Dia nyaman dengan kondisi seperti itu ya sudah. Yang penting lah mengenalkan Tuhan Yesus ke mereka. Gitu aja. Kalau menurut Mas Yosef bedanya pelayanan di dalam sama di luar ya? Ya jauh. Jauhnya. Karena kan kalau di dalam itu pasti ya terkoordinasi. Di luar kan kita spontan. Tapi sekarang banyak komunitas pelayanan di luar. Di luar. Sekarang rata-rata Terkoordinasi Koordinasi juga. ada koordinasi. Ada koordinasinya. Ada tujuannya juga. Itu Iya. mau ya kadang kan daerahnya gini ya. Itu mau ngapain dulu gitu loh. Melayaninya mau bentuk seperti apa. Ya mengenai penginjilan misalnya, oke penginjilan. Kan warnanya lain-lain nih ceritanya. Ya kadang dengan kegiatan-kegiatan yang dari sosial akhirnya masuk ke religi. Kan banyak seperti itu juga. Awalnya sosial. Awalnya sosial gitu. Ya memang pendekatannya sama. Tapi kayak komunitas-komunitas itu ya
yang saya lihat akhir-akhir inilah yang saya lihat banyak yang apa ya, mungkin fokus ke situ. Piye caranya ngeritake angel ya. Langsung aja. Angel. Yang kayak yang keluar yang terkoordinasi akhirnya jadi kristenisasi loh, yang jadi rame. Nah, itu kan kadang gini loh. Akhirnya kan kebongkar ataupun apa itu akhirnya jadi masalah terutama kayak di bencana alam ya. Ya. Mengenalkan Tuhan itu memang sebenarnya banyakkan dari pribadi kita dulu. Karena kita representatif dari Tuhan sendiri. Harus dari pribadi kita dulu. Iya. Nah itu mengabdi berarti gak cuma Tuhan, berarti satunya Tuhan nih, Mamon kan. Isa apa sih? Enggak, maksudnya gimana? Nah kalau ada tujuan lain dari jalurnya maunya Tuhan. Wah, aku terlalu cepat memutuskan. Nah, ini tadi enggak, berarti ada tujuan lain. Karena kristenisasi. Pelan-pelan loh jadi. Selain kristenisasi berarti ada lain nih, tujuan lain nih. dia terlalu cepat. Dia terlalu Pelan-pelan. Ya. Karena kayak gini ya, ada orang cenderung ke komunitasnya. Oh, Ya, Ke itu kumpulnya. pasti ke komunitasnya itu Kumpulnya. pasti ya. Nah, itu akhirnya kan ya otomatis yang namanya komunitas punya mau nggak mau ada doktrin dari banyak orang yang akhirnya membentuk oh pelan harus gini seperti ini gitu. Ya kalau enak ide itu saya ngalir ya ngalir aja. Berarti Kita kalau mau ke area preman mau ke pinggir enaknya di jalan luar, ya ya. wis saya nyaman dengan seperti itu sampai hari ini. Aku mau nanya nih Mas, serius Mas. Ketika Mas Yosef melayani ya, mungkin melayani di luar itu, tujuannya apa sih? Ya wis kenalin Tuhan Yesus belum dibalas akhirnya mereka akhirnya seneng nggak saya wis gitu aja. Caranya apa kok? Tombol yo kadang. Berarti yang harus digarisbawahi adalah mengenalkan Tuhan Yesus ya. Ya, toh Itu pelayanan itu ya sebenarnya. Iya, lah, amanat agungnya kan itu. wah siap, wah ini bisa jadi Karena semua gimana di sini Mas? oh. Makanya bicara doktrin berarti kan kalau ngomong tadi komunitas gereja doktrin kan ini bicara sinode pengajaran. Iya. Kan setiap gereja sinode beda-beda teman. Nah, punya. bedanya sih to tetel. Makanya itu ya kan. Gak apa-apa. Ini set ceritanya. Wah. Ya nanti yang kalau ada yang mau batin ini ya, Oh, iya. kan boleh ya. Ini tadi ceritanya nggak mendadak sih. Nggak mendadak. Cuman 30 menit sebelumnya baru pasang. Oke. Yes. Ayo lanjut. Ayo. Apa? Nah, itu gimana Mas? Kan beda sinode, beda pelayanan. Beda Sedangkan di lapangan yang sekarang bicara terkoordinasi, beda denominasi ini, di lapangan justru kan benturan yang terjadi. Kan ada beberapa nih. Karena sampai karena dogma sampai akhirnya pemimpinnya malah ikut ribut. Wah, ya, itu artinya orang ya, nek bagi saya loh ya, orang yang nggak bisa mengenal Tuhan dengan dari dirinya sendiri. Orang yang mengenal dari dirinya sendiri pasti semeleh no. Harusnya ya. Nggak ada sing lain nggak apa-apa, yang penting kan mengenal ya Tuhan. gitu ya. Apa source-nya apa sumbernya ya cuma Alkitab aja ya. Nggak mau ikut manapun saya nggak mau. Karena kan yang terjadi kan malah saling tuduh-tuduhan. Itu loh yang paling bener gitu. Oh ada suara tenet. Oh, rawo ya. Aku suara kesalahan. Lalu suara kesalahan kalau. Karena kebetulan. Saya sebelum lain dulu pernah sekolah teologi. Bukan, enggak saya sekolah kungfu. Enggak, saya belum pernah. Jadi ya belajar. Pernah ikut ini ya apa? Aliran, satu aliran. Saksi Yehova ya katanya. Saya Silva pernah, Saksi Yehova. main ke Mormon pernah, main ke Ortodok pernah. Oh lagi ya, banyak. Seneng aku. Ya, akhirnya saudara saya di situ banyak dengan pandangan mereka yang lain-lain. Ya kalau ada yang mungkin kita nggak, kalau saya orangnya nggak suka debat yang model itu nggak suka. Ya, didebatnya apalagi sudah menyentuh maaf ya kata Wahyudi itu loh. Apa? Yahudi ya. Nah itu sama sekali ya. Kok ada sana di bawah kecil, dia wong Jawa ya. Ya. Berarti kayak Bung Karno ya. Kalau mau jadi Kristen jangan jadi orang yang Sebenarnya saya nggak ke arah ke Kristennya enggak. Enggak ya? Jika kamu pengen percaya Yesus, jadi saya lebih cenderung ke Yesusnya, nggak Kristennya. Berarti bukan agamanya. Enggak, sama sekali nggak tertarik. karena malah justru Karena agama di yang rame. di Korintus di jemaat Antioquia kan yang bilang, Wah, gitu. gini.
Oh itu. Orang pengikut kan sebenarnya pengikut jalan kebenaran, bukan orang Kristen. Yang orang Kristen bilang kan di Antioquia itu orang Kristen gitu. Ya, Pertama kali kan. Bukan yang melegitimasi mereka sendiri kan enggak. Bukan mereka menamai Enggak. mereka sendiri. Nah, kita itu saya nggak tahu nek literatur yang lain terus metu buku primbon seri apa ceritanya lain saya nggak tahu. Tapi di Alkitab seperti itu. Nah, bicara tadi budaya, di awal tadi juga ada disinggung budaya. Kan di Jawa ini budayanya kental ya, Mas, bicara budaya. Apalagi kalau mau disangkut pautkan dengan daerah lain, Ya. luar Jawa kan terkenal, bukan terkenal ya, udah terbiasa dengan kerasnya seperti apa, orang-orangnya karakter lain. Nah, kalau di pelayanan di luar gereja itu kalau ketemu dengan orang-orang di luar, misalnya orang Jawa sendiri seperti apa, Mas? Maksudnya harus menanggapinya seperti apa? Ya pakai bahasa Jawa pasti, itu pasti. Kalau orang tua ya dulu pernah sama dukun ya, jadi dukun udah sepuh ya pakai bahasa Jawa halus. Ya. Jadi kita ajak pakai bahasa Jawa. Doa pun dia pakai bahasa Jawa halus. Makanya kalau saya orang pelayanan, kalau Tuhan orang Jawa nggak belajar bahasa Jawa sih kebangetan itu siapa? Gitu. Kan lucu, orang Jawa tapi nggak bisa bahasa Jawa, kecuali memang enggak. Ya belajar itu aja bisa dipelajari kok. Kita mau istilahnya mengenalkan atau jangkau jiwa tanpa mengenal budaya mereka, ya sama saja kita memaksakan kehendak. Itu kan juga Paulus juga ngajari loh. Nah, balik lagi ke soal pelayanan nih, sisi gelap. Kita tadi di luar memang hiruk pikuk ya kalau di luar gereja. Nah, pengalaman dari Mas Yosef sendiri, akhirnya di dalam sendiri seperti apa kondisi pelayanan gereja itu? Kan baik ya, kesannya baik. Apa tadi? Saya saja pernah terkesan baik padahal di luar ini. Jadi sebenarnya kejujuran di hadapan Tuhan itu lebih penting daripada apapun. Ya karena saya merasa seperti ini, saya lebih baik di jalan, saya masih belajar. Saya nggak layak untuk, saya pribadi bukan ini, jangan yang lain jangan asal melu-melu ya. Ya karena saya satu yang melihat diri saya sendiri. Ada dosa dalam hidup saya, ada kesalahan dalam hidup saya. Tapi saya harus tetap membalas cinta kasih Tuhan ini seperti apa. Oh, saya mundur bukan saya berarti meninggalkan Tuhan, enggak. Mundur dalam kegiatan ini ya. Mungkin kalau dikumpulkan, mungkin ya hari ini, kemarin Natal 2020 sebenarnya mereka minta. Dan itu banyak sekali kalau dikumpulkan. Terutama dari anak-anak black metal sama punk. Mereka pengen Natalan bareng, tapi dengan kapasitas saya masih berkaca. Jadi banyak istilahnya sebagai pelayan kan posisi ya. Itu pelayan, itu kan mengatakan ada di suatu kegiatan, di suatu tempat juga kan. Ya ketika kita jadi itu ya kita sadar posisi ya, kita harus tahu porsi kita. Ya. Karena saya dulu nggak tahu porsi saya, jadi kenceng dengan akhirnya jatuh dengan pergumulan yang ada, akhirnya saya jatuh. Ya diakoni kan dosa-dosa nggak usah disembunyikan. Kadang orang lebih takut dengan manusia, tapi nggak takut dengan Tuhan. Ya. Biar terkesan di. Ya. Orang kasih mengasihi tetangganya ngelak tiga itu. Pelayan Tuhan, yang di dalam gereja, yang di dalam gereja. Mereka ingin tampil baik aja di depan. Ya, di gereja iya maaf ya. Tapi di luar tetangganya lapar, makan sendiri gitu. Iya, orang kadang malu dengan melakukan apa ya, mengatakan, ya aku dosa di bagian ini. Jadi cuma mengatakan aku dosa. Yang paling sering saya dengar itu dosa ngaku pakai narkoba. Layaning, banyak ya, nyuri, rampok. Kalau aneh saya berani dong. Ya, saya jatuh di perselingkuhan ada, pernah. Makanya saya berkaca. Itu ya. Wah, masih melayani loh itu. Jadi sadar loh, itu loh. Kowe. oh iya. Jadi itu dosa tapi nggak terlihat semua. Ya kan. Orang lain nggak tahu, ya. jemaat nggak tahu. Dan saya dengan kondisi hari ini saya, ya puji-Tuhan lebih bisa hidup jujur. Jujur dengan diri sendiri. Iya, jujur dengan diri sendiri, salah ngaku salah. Dan terbuka.
Ya. Kita tutup dulu Mas. Kalau dulu di dalam pas di dalam atau pas pelayanan dulu enggak. Wah, udah pakai jak. Berarti sekarang udah enggak pelayan di gereja. Enggak. Udah enggak? Enggak. Jadi kalau ya sedapatnya sak ketemu nih. Berarti masih banyak ya keadaan-keadaan pelayan di dalam gereja itu. Ya banyak ada yang ngerti makro jumlah. Kalau dulu yang Mas Yosef temuin. Kalau banyak. Banyak. Ya, banyak. Lebih baik kalau saya undur. Kalau kamu dosa. Ya Gitu. layak kalau kamu melayani dengan menipu diri sendiri kan apa kamu. Tapi kan kalau bicara tadi untuk meraih jabatan posisi, Weh, ngeri. sempat gitu. Berarti Kalau saya enggak, jujur sama sekali enggak. Enggak apa-apa. ada posisi-posisi yang buat rebutan-rebutan di dalam pelayan gitu. Pelayan gereja. Oke. Berarti malah lebih serem di gereja. Iya, lebih Emang serem. Jadi ada gajinya? enggak enak. Enggak gue rebutan. Nanti itu lebih serem dari dunia gangster mungkin ya. Jadi dunia gangster seneng langsung tembak kok paling enggak. Kalau ini fitnah sana fitnah sini ya ada lah. Itu enggak di satu gereja enggak, itu cerita banyak teman dari berbagai gereja. Tapi sebenarnya kalau kita melihat eksistensinya kan kita melayani buat siapa atau selesai kan. Iya. Pribadinya Di situ ya. tujuannya. Dan ini pun bukan untuk ngejelek-jelekin. Enggak. Jadi ya kalau saya dengan kondisi saya hari ini saya sudah melewati dan saya sudah mengakui, saya juga bilang jujurlah pada dirimu sendiri. Ngapain lo pelayanan terus tapi bohong? Ngapain gitu loh. Di dalam maupun di luar. Ya dia kelihatan wow keren gini lah. Mungkin ada apa ya, jadi istilahnya komunitas ataupun itu apa ya namanya departemen atau gua pelayanan berkembang besar tapi nggak pernah support yang kerja anak-anaknya semua, anak istilahnya rohani ataupun teman-temannya, tapi labelnya buat dia Yang di atas yang di aja. atas Cuma dapat nama gitu. ya itu nggak beda dengan dunia ormas. Bedanya ini kalau malah itu dunia ormas, dunia ormas jeda-jeda ketemu pejabat, dia ketemu bla bla bla, bisa kok. Tahu saya dan saya pernah menemui juga, ya bisa dapat saham kosong di sebuah perusahaan. Lah ini apa saham gereja kan? Gereja ada sahamnya berarti. Ada tahu. Berarti kita tanya next ya, ada beberapa ini di gereja saham. Saham Ya. pajak. Waduh. Akhirnya kan yang pasti kalau saya ya jujurlah dengan dirimu sendiri, ceklah untuk melayani itu sesuai porsi enggak. Kalau porsi kita belum sampai segitu ngapain maksa? Saya lebih baik ya kalau yang kita alami sekarang ya satu tapi kontinu sampai dia terima. Iya. Melayani Pribadi ya. Ya melayani pribadi. Karena satu jiwa Ya. lebih berharga daripada seribu Ya. babi. Mungkin dengan kondisi hari ini pas podcast hari pertama ini juga ya dengan kondisi saya elek-elek ngomong terserah lah ya. Yang penting ya tadi pagi jam berapa? Sekitar jam 9 ya. Ya saya ajak terima Tuhan Yesus aku dan mau gitu. Hari ini tadi ya. Hari ini tadi. Haleluya. Siapa sing seneng gak yo? Iki. Ora akeh wong Kristen sing seneng krungu ngene iki, Mas. Nggak mau apa ya itu saya mereka kok. Tidak banyak orang yang seneng suka kayak gini. Nah, kira-kira nih Mas, dengan kondisi pelayanan, Mas Yosef ingin ngingetin apa masih teman-teman kita yang masih pelayanan di dalam ataupun yang mau ataupun masih pelayanan di luar gitu. Ya jujurlah dengan diri sendiri kita. Ya kalau dosa ya selingkuh, ngaku selingkuh larang saya benahi diri. Ya nek di gereja bilang ya. Iya. Artinya kalau di luar juga, maksudnya bukan merusak saya enggak maksudnya. Ada rule aturannya juga. Orang mandang kita sebagai teman, Bukan pelayan. bukan pelayan. Kita sahabat. Kalau kita ada salah kita minta maaf, kita juga dimaafkan. Di luar kan seperti itu, nggak bisa. Oh, kamu anak rohani dulu, kan nggak bisa. Ya saya dengan kondisi saya seperti ini, kebaikan dan menemani saya dalam hidup saya. Ya saya cuma bicara seperti itu aja. Diberi kekuatan melewati ini itu. Sesederhana ya apa ya, nggak muluk-muluk ya sudah
seperti itu ngalir ya, sudah menata konsep. Jadi kalau mengenal Tuhan di metode atau di konsep itu kok lucu. Kalau misalnya di konsep berarti karek api-apian konsep di terusan kan gitu. Kondisi dengan kondisi kan kita membahas sisi gelap. Sebenarnya bukan sisi gelap yang gimana, tapi ya yang terjadi di dalam dunia pelayanan kemarin, hari ini dan seterusnya. Enggak ya? Oke terus. Dan seterusnya enggak, Mas? Ya, dan maksudnya Kayaknya bakal model-model yang terjadi di dalam pelayanan, di dalam gereja, sisi-sisi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan yang saling menutup, Nggak jujur lah bicara. ya banyak lah, kan regenerasi mereka. Tetap regenerasi. Ya, tetap regenerasi. Kalau kita tadi bahas dari bawahnya, lah ini yang memimpinnya terus ngapain nih Mas? Dengan kondisi apa ya tahu harusnya gimana, apa tahu dengan kondisi seperti anak-anaknya. Kalau nggak salah Mas Yusuf dulu kan pemimpin. Sempat mimpin juga. Jemaatnya kan banyak. Pas di gereja dulu ya. Ya. Apa yang dilakukan dulu? Kalau Mas Yusuf sih. Kalau saya Seharusnya yang dilakukan. mendengar mereka, jadi sahabat mereka, bukan apa tadi, tapi ya menemani mereka. Terutama kan kita sering visitasi ya kan. Visitasi itu mendatangi. Kita datangi, kita dengar. Kunjungan. Pertama kan ketika kita kumpul ada pergumulan apa yang kita temani dia di sisi itu biasanya. Nah kita ya yang jenenge manusia kan kadang lucu juga. Enak sing lali sampai nggak mau nyapa saya juga ada. Itu hal biasa bagi saya. Itu mungkin nek loro ya ngancani sampai dia bangkit, tapi itu ketemu aja nggak mau, itu juga ada. Jadi bukan karena kita sudah berpikir ya wes buat Tuhan, ya wes sudah dipikir selesai. Ya kamu dapat ya udah gitu kan. Kadang secara manusiawi kan banyak gitu. Ya, dari dia dulu ya utang dari dia ke tempatku ya lah. Ibaratnya gitu. Tapi kan utangnya lunas. Utangnya lunas tuh mobil tuh gantian, gue sugih banget. Ya apa ya itu cerita suka duka ya. Jadi nemenin orang tuh kalau saya orang pelayanan cuma merintah enggak, orang pelayanan tuh pasti tombol, enggak mungkin enggak. Mesti ada ya. Iyalah, doa, daya dan dana. 3D, 3D berarti. Apa tadi? Doa, daya dan dana. Nah, dana ini yang jadi masalah dari pelayanan. Banyak jadi Itu ada malah sok tadi masalah. Nggak ada aja deh. Nggak ada. Harusnya nggak ada ya. Ya, ada malah jadi masalah ya. ada tadi masalah ya. Itu ada, banyak seperti itu kan juga ada. Iya. Ya, kalau yang atas tadi loh ya. Ya, makanya Ya, tergantung dia dan dia mau turun ke bawah enggak. Misalnya nih, aku ilustrasi nih. Aku pernah tanyakan karena seorang yang tak anggap senior juga di Solo, jadi beliau juga luar biasa. Dia dekat juga sama saya. Dia salah satu pendeta terkenal di Solo juga. Namanya langsung aja. Enggak, ya. Atau enggak pendeta mana? Tak sebutkan namanya aja. Jujur saya memang kagum dengan Pak Bambang Broto Sujali, jadi pendeta di GKJ Manan. Lebih kalau dikatakan dong. Ya. Dia ada untuk dia jalan-jalan tukang bakmi terima Tuhan Yesus, tukang bakul supir becak terima Tuhan Yesus dengan kebaikannya setiap hari. Ya maksudnya ya dan seperti itu kerendahan hati, hati bisa ngobrol dari hati ke hati. Enggak pelan, kamu terima Tuhan, kalau enggak kamu dari seperti ini loh. Oh iya aku tak terima tadi. Ada rasa takut tuh enggak, karena takut bukan dari Tuhan. Tapi kelapangan hati, ketulusannya dari Tuhan. Cuma kan kalau ngomong gitu Mas, kalau ngomong pemimpin kan Enggak, ini ada satu lagi. Seandainya nih salah satu pendeta besar di Solo, Pak. Kan banyak nih gereja gede di Solo. Oh iya. Udah banyak. Ini aku cuma ide tok loh. ide, Saya nggak maksa enggak. Kasih masukan saran. Karena saya juga belajar kultur Solo gimana apa namanya itu gotong royong kan. Seandainya salah satu tuh pendeta kerja bakti di hari Minggu dan nggak pelayanan di gereja, booming pasti. Dia gelem ngisi ikon ya lah. Perlu maco ya, cutek suket ya. tapi kan melayani Tuhan harus diutamakan. Hah? Melayani Tuhan harus diutamakan. Ya tergantung cara pandangnya. Ntar kalau nggak ditolongin Karena ketika dia melakukan itu, impact yang terbesar anak-anaknya itu pasti anak istilah jemaatnya pasti juga untuk pendetanya. Keteladanan. Masyarakat jemaat ini akan berdampak di masyarakat. Itu yang saya kenal. kerja bakti semua, Ya. nggak ada ibadah ya. Beberapa Makanya ibadah
Yo nggak gitu. Ya iya. Kan gereja punya jam ibadah. Oh, Ya lah, ada pagi, ada sore, ya lah. Nah, Kenapa kerja bakti mereka absen kerja bakti selalu alasan ada Ibadah. nah. Waktu ya saya waktu kerja bakti atau kerja bakti itu hidup berakal-akal Wong Jawa, ya lah. Orang kerja bakti ya lucu, lucu sangat lucu lah. Lo udah gimana? Sampai aku udah tendi. Kultur ya, bagian dari kultur. Karena kita nggak akan bisa mengenalkan Tuhan dengan kita tidak mengenal kultur. Otomatis kalau kita baik dengan banyak orang ya dekat sama kita. Tapi kalau kita bayangin aja nih, kita berangkat ke gereja, biar langsung. Enak, ini langsung kerja bakti yo, harus gede-gede kalau ada jadi bisa. Gini-gini. Maksudnya bibi suka. Nggak maksudnya kan di situ kan kita nggak akan bisa jadi terang di lingkungan kita kalau sebelum kita menyatu dengan mereka juga. Itu yang bapak saya ajarkan loh, bapak saya kandung. Jadi pelayanan dari dalam dulu, pribadi, Terutama keluarga. terutama keluarga. Orang keluarga saya pernah ngalamin kok dari kapal saya juga. Ya kita jujur terbuka aja. Jadi saya punya pedoman orang tidak akan pernah melihat Tuhan sebenar-benarnya Tuhan sebelum melihat Tuhan di keluarganya. Tidak akan pernah. Itu utamanya dulu ya. Utamanya dulu. Keluar. Orang tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Ya aktivitas saja. Iya, nah, pelayanan lama-lama nanti jadi sebatas rutinitas. Ya rutinitas sama Tugas, sebatas tugas. otomatis kita buang-buang waktu ninggalin keluarga. Ya, iya. Keluarganya nggak ngurus Ya. gitu. Ya, saya ngalami hal seperti itu juga. Jadi sebelum kita melayani itu harusnya beres-beres dulu ya. Ya, terus. Kita pelayanan Hilang kok tempelannya. Itu nempel tenang. Oh iya. iki kayak brownies nek ra kayak tisu. Gak apa-apa, nggak usah. Iki rotine ndosan apa tuku dhewe? Oh, ini sementara beli. Namanya Ya. baru awal ya. Besok ya kadang-kadang nek pas podcast tak endorse tahu balik Pak Jo. Oh iya. Oke. Gimana Yusuf dan Benny oke? Oke. Kalau ngomong pelayanan panjang sebenarnya, banyak yang bisa kita kita di sini diskusi sharing ya sebenarnya. Kita tidak mencari benar atau salah, kita tidak mencari harusnya gini enggak, cuma ya mungkin yang baik kita ambil, Iya. yang buruk Enggak ada menyalahkan enggak ada. ya yang buruk. Cuma yang harus digaris bawah itu tadi Mas ya. Kalau aku sih Mas ya, melayani itu apa? Melayani itu apa dan tujuannya itu bagaimana? Karena sekarang kalau kita ngomongin, kita nanya ya ke pelayan-pelayan itu, melayani gimana toh gitu, kita nanya ke 5 orang jawabannya bisa macam-macam. Melayani itu ya main musik di gereja, melayani itu ya Bawa kantong. bawa kantong apa, melayani itu ya kamu harus Saya khotbah, bisa loh. Kursi promain loh, saya melayani loh, di situ banyak kenal orang loh. Cuma yang tadi dia bilang, Lain lah ceritanya. Jadi kalau saya pribadi ya melayani itu siapa yang kita layani dan bentuknya seperti apa. siapa Yang itu orangnya? artinya sesuai firman juga. Kalau saya jadikanlah semua bangsa ya saya pelayanan yang saya tahu itu cari jiwa selesai. Amanat Agung. Amanat Agung. Agung. Cari jiwa. Iya, ya maksudnya kita jiwa terbeban itu pasti kan ya datanglah kepada yang lemah dan lesu kan. Ya kita datang untuk mereka sekedar mungkin jadi pendengar. Ketika kita melakukan itu pasti kan butuh waktu. Ya mungkin wedangan untuk teh loro, ya mungkin. Ya kalau saya mungkin lain-lain sih caranya ya. Ya kadang tak tukok ke rokok sok cium. Dia jagungan curhat, akhirnya kita doa bareng. Sekarang dia yang aktif malah. Dadak rokok dan minum, mungkin dia akan malu. Nah, ya yang pasti kan intinya bebannya orang di situ akhirnya terima Tuhan selesai. Dia akhirnya kembali ke jalan. Goalnya itu terima Tuhan. Nah, apapun siapapun kita hari ini dan siapapun dia, yang penting barang siapa
tidak melawan aku, dia dari pihakku. Itu yang aku pegang sampai hari ini. Oh iya. Itu ada ayatnya nih. Iya. Iya. Nek Rena tidak wani ngomong. Ini kira apa ayat ini? Nah. Gimana ayatnya? Lali. Siapa yang tidak melawan baik apa? Tidak di Ya, itu, pihakku, tidak oh. melawan aku. Nah, itu Oh, yes. beda. Berarti ada sisi-sisi gelap di dalam pelayanan. Bukan kita mau mengangkat kejelekan orang pelayan gitu ya. Enggak, Tapi itu untuk ngingetin ngingetin nah. seperti yang Mas Yosef bilang tadi, pelayan jujur sama dirimu sendiri. Jujur. Kalau ada yang belum beres, rehat dulu ya. Ya. Sela dulu, beresin dulu. Beresin dirimu. Tapi kan masih banyak juga yang nggak tahu kalau dia salah tetap jalan gitu. Ah, Saya punya pengalaman satu. Wah. Jadi maaf ya, jadi masih pakai narkoba juga kan. Dan melayani. Jujur lah kalau cuma bilang. Ya daripada kamu nanti ada sesuatu. Ya jujurlah dengan dirimu sendiri. Karena kamu di mimbar loh, tahu kan. Kamu nggak nyebutin salah satu tempatnya. Waktu berjalan saat terus di jalanan, ya mungkin lucu lah dilihat orang di Pak saya kan gondrong, nanti gitu ngobrol. Ya tapi ketemu dia kita ngobrol jagungan. Udahlah kamu benahi dulu. Ya kita kan sama-sama tahu lah. Dosa kita di mana semua kita tahu, kita jujur ya. Ya, masih terus ya akhirnya ya. Ini terutama maaf ya bagi pelayan yang pasti pakai narkoba, sembunyi-sembunyi selingkuh, ya jujur lah kamu. Ya akhirnya dia masuk sekarang dan panjang ini waktunya. Nah, altar itu kudus sebenarnya. Bukan tempat main-main. Bukan tempat main-main. Dan namanya bersih, yang kotor akan ketahuan. Ya. Ya, dimanapun itu gerejanya, kecil besar, di situ ada hadirat Tuhan. Ya. Jadi makanya karena saya masih dulu banyak kesalahan, suruh pelayanan di mimbar, ikut nyanyi loh, Singer. mesin jahit ya. WL. Singer. Enggak, iya dulu Singer. arahnya ke situ. Tapi kalau mesin jahit, Oh, mesin jahit. singer dulu. Itu kalau habis itu kan naik pangkatnya ke WL. Oh, iya. Ada pangkat-pangkatan ya. Tapi nggak tahu, aku gede gitu nggak suka, jadi sukanya ya rekaman lagu dewi mungkin untuk metal. Jadi yang harus ini tadi ya ingat jujur. Pelayan itu harus jujur. Ya, Karena kita melayani ya murni. Kalau kita aja melayani masih saya sendiri juga kalau bicara jujur, kita semua belum bersih. Tidak ada pelayan yang sebenarnya tidak ada pelayan, nggak usah ngomong pelayan lah. Tidak ada orang yang baik sih sebenarnya. Tuhan Yesus sendiri kan ngomong kan tidak ada orang yang baik. Cuma yang jadi masalah itu kita tahu kita nggak baik, cuma kita takut mengakui. Ya itu, si sulit takut Mengakuinya itu susah ya. Yo, Aku pernah ditanya gini. Ada seorang hamba Tuhan yang nanya gini. Ketika Tuhan membuka semua kejelekanmu, apa yang kamu rasakan, itu di satu forum gitu. Mayoritas orang itu jawabnya gini, malu gitu. Cuma yang tak rasain gini, kenapa harus malu? Itu kan berarti ada sesuatu yang belum clear di dalam kita kalau kita sampai malu. ya orang malu kan karena akhirnya orang malu, ketahuan malu, terus dia nggak nyaman loh pasti. Ya. Moral. Bicara moral ya. Seharusnya kalau aku pribadi sih ya, seharusnya kalau kita menyadari kalau kita bener udah tahu kita nggak baik, kita nggak usah malu karena kita kan emang nggak baik kan ya. Ya iya. Makanya Ngapain cerain malu? kalau kita berangkat bicara itu kan kita berangkat dari background ruang penghakiman ini sendiri. Ya, Mengenai Maria Magdalena. Maria Magdalena. Ini kita cerita backgroundnya ya. Background. Kita cerita Nanti namanya. dan salah satu ada background gambar nanti ada sesi sendiri artworknya, ya. artworknya dan di sebelah kita ya. yang bikin juga Mas Yosef. Berangkat dari bicara soal menghakimi dan ruang penghakiman ini hari ini mulai kita mengambil dari latar-latar belakang itu. Ya. Di situ ada satu sosok yang pendosa. Akhirnya siang Pezina. pezina.
Akhirnya ditelanjangin, tanda kutip, yang nelanjangin di situ ada orang-orang yang ahli-ahli agama, Ya. yang Pemimpin, para pemimpin, orang-orang yang bersih lah, kalau bicara terlihat bersih, sampai akhirnya makanya kita berangkat seperti halnya Maria Magdalena ini, seperti yang Eko barusan bilang, gimana kalau tahu ditelanjangi di depan banyak orang, apa yang kamu lakukan? Pasti mayoritas, bahkan Maria Magdalena itu pun pasti malu. Tapi saya herannya, ya juru selamat yang kita yakini ini, ya yang kita ikutin ini, Tuhan Yesus. dia santai malah gitu. Dan justru malah orang-orang yang di luar itu, yang orang-orang pintar ini justru yang paling tahu salah dan benar, dosa kita, Merasa paling tahu. merasa paling benar dan merasa bersih loh. Karena di ending kisah itu Kristus kan ngomong siapa yang tidak bersih lebih dahulu yang merajam batu. Akhirnya kan nggak berani kan itu. Nggak ada. Nggak ada. Dan Tuhan Yesus pun ngomong, aku juga tidak. Nah ini Ya sebenarnya itu kan kayak mentoring Tuhan Yesus dengan cara penghakiman manusia ya. Iya. Ya memang bukan hak mereka gitu. Yang berhak menghakimi pun kalau yang aku dapat, Tuhan Yesus itu kan berhak menghakimi sebenarnya, cuma dia tidak melakukan gitu. kenapa? Kenapa seperti itu? Mungkin belum waktunya Tuhan untuk menghakimi. Ya memang waktunya kan ada sendiri. Iya. Nah, cuma itu aja. Jadi saya juga punya teman banyak ya. Dulu makanya ketika saya berbuat salah ini loh, jadi ini. Manusia itu tempatnya salah. Jadi, ketika ada teman salah, kita datang cuma untuk menemani, mendengar, jangan menghakimi. Itu yang saya lakukan sampai hari ini. Ya, ketika saya jatuh pun dia datang mendengar dan menemani. Dia mengingatkan Tuhan itu yang ini jadi hakim. Ya kamu bangkit lagi, berjalan dengan Tuhan lagi, minta Roh Kudus, tutup bungkus, dan berjalan lagi di jalan Tuhan. Ya cuman itu, cuman seperti Cuman itu. yang saya juga benar juga sih. Berapa banyak juga anak-anak Tuhan sendiri, bila teman ada masalah, ingin diminta tolong malah disalahin. Kamu kurang doa, kurang ini, Ya. kurang ini, kamu gini, makanya punya masalah.